Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita terkait dengan usut tabir kekerasan di sekolah pelayaran. Masih bersama para narasumber kami sore hari ini. Saya ke Ibu Adita selanjutnya. Ibu Adita, tadi Mbak Devi sempat menyoroti terkait dengan pendidikan disiplin militer yang ini nampaknya sudah jadi warisan turun-temurun dari zaman kolonial Belanda begitu. Apakah ini menjadi salah satu hal yang disoroti pula oleh Kementerian Perhubungan dan akan diperbaiki, dievaluasi ke depannya di tubuh STIP? Ya, memang betul, Mas. Jadi sebenarnya sekolah kedinasan yang ada di Kementerian Perhubungan dan juga pada umumnya sekolah kedinasan yang lain, ini kan memang fokusnya adalah bagaimana bisa membentuk sumber daya yang disiplin ya. Karena memang nantinya khususnya di Kemenhub ini, para taruna-taruni ini kan nantinya akan menjadi aparat yang akan menangani transportasi, di mana memang safety itu adalah hal yang harus diterapkan ya. Jadi ketika kita bicara safety, itu memang kedisiplinan itu nomor satu ya. Nah, tetapi kami melihat bahwa pola pembelajaran dan juga pengasuhan yang kemudian mengedepankan kedisiplinan dengan unsur-unsur militer ini memang rasanya sudah tidak tepat ya untuk masa sekarang. Jadi kami dalam rangka juga melakukan pembaharuan ini adalah dengan kurikulumnya nanti akan lebih banyak berbasis pendidikan soft skills. Jadi bagaimana membentuk karakter yang tetap bisa mengedepankan kedisiplinan, tetapi tadi yang kami sebut, jadi tetap bisa punya jiwa melayani ya, dengan tetap mengutamakan keselamatan. Jadi hal-hal seperti itu yang nanti akan kita ubah karena setelah kita eksplorasi memang dengan adanya hierarki seperti itu, adanya senior dan junior, ini memang umumnya menjadi sumber dari segala tadi ya, adanya perundungan, adanya kekerasan yang itu sepihak sifatnya. Jadi ini yang akan menjadi evaluasi kami juga agar nantinya ini tidak terjadi lagi, gitu, Mas. Oke, Ibu, berarti selain dengan kasus taruna yang kemudian tewas yang baru saja terjadi ini, sebelumnya apakah sudah ada laporan-laporan terkait dengan adanya perundungan, senioritas yang berujung kekerasan yang terjadi di STIP sehingga akhirnya Kementerian Perhubungan berpikir untuk merevisi undang-undang ataupun kurikulum pembelajaran di situ? Ya, seperti yang diketahui memang ini sebenarnya sudah terjadi beberapa tahun yang lalu juga sudah ada ya. Kemudian juga dalam prakteknya memang kita temukan gitu ya, ada hal-hal yang mungkin tidak sampai menimbulkan korban atau sampai tidak menimbulkan tadi ya yang fatalismenya juga mungkin kecil. Tetapi bahwa itu bisa menjadi habit gitu, bisa menjadi kebiasaan dan khawatirnya itu jadi budaya. Nah, ini yang memang harus kita putus ya. Itu yang sekarang ini akan kita lakukan, Mas Aldi. Oke, baik. Saya ke Mbak Devi. Mbak Devi, sebetulnya apa yang kemudian menyebabkan kurikulum disiplin militer yang diterapkan yang kemudian bertujuan untuk memberikan ataupun menjadikan para taruna ini menjadi taruna yang bisa melayani dengan baik, tapi malah berujung menjadi sifat tindak agresif senioritas di tubuh sekolah-sekolah kedinasan ini, Bu? Sama sekali tidak ada yang menunjukkan bahwa semua aksi kekerasan itu hanya dilakukan di sekolah kedinasan. Ini satu fenomena sosial yang terjadi di sekolah manapun, bahkan yang berbasis agama. Ini catatannya. Artinya kita tidak bisa melihat bahwa dengan kejadian yang terjadi di sini itu kemudian merujuk bahwa semua sekolah kedinasan pasti akan memiliki pola yang sama. Masalahnya memang data dunia sudah menunjukkan setiap 11 menit ada anak yang meninggal usia 10 sampai 19 tahun. Baik akibat stres terkait perundungan ataupun memang menjadi korban. Dan sekarang yang perlu kita waspadai bukan hanya yang soal fisik, tapi kekerasan berbasis teknologi digital ini juga hal yang sangat serius perlu diperhatikan karena banyak kemudian anak-anak yang memutuskan untuk bunuh diri misalnya. Jadi sekarang ini memang lingkungan yang beracun atau toksik ini luar biasa. Kasihan anak-anak kita. Tapi kita sebagai orang dewasa, disinilah kita perlu saling menguatkan untuk sama-sama mencari jalan keluar. Yang pasti tadi baik kalau memang STIP kemudian memberikan contoh transformasi yang mudah-mudahan bisa diikuti bukan hanya oleh sekolah kedinasan, tapi seluruh sekolah di Indonesia. Oke, bukan hanya sekolah kedinasan, tapi seluruh sekolah di Indonesia. Dan tadi data yang Anda berikan cukup membuat kita tercengang ya. Setiap 11 menit ada satu anak tewas yang diakibatkan karena perundungan. Oke, perundungan itu dalam berbagai hal, tidak hanya secara langsung, tapi juga melalui media sosial dan lain-lain. Ini datanya sangat
Bagaimana sebetulnya kalau kita kaitkan dengan saat ini sistem pembelajaran yang ada di Indonesia, Bu Devi? Ya, setiap zaman adalah melahirkan anak kandungnya masing-masing. Setiap anak mewakili zamannya. Kita memang perlu serius untuk memformulasikan tantangan ke depan yang harus dihadapi anak-anak kita. Model pendisiplinan seperti apa? Bukan berarti disiplin tidak dibutuhkan. Tentu saja itu satu hal yang juga keliru. Tapi metodenya yang harus kita perbaiki bersama. Karena memang ke depannya ada tantangan energi, ada tantangan pangan yang dimana anak-anak generasi sekarang dibutuhkan memiliki mental yang kuat. Nah, ini yang harus sama-sama kita susun ulang agar memberikan feel yang tepat bagi bekal kehidupan mereka di masa datang. Oke, saya ke Bu Adita. Bu Adita, bagaimana sebetulnya nantinya pembangunan mental yang kuat bagi para taruna-taruna ini ke depannya jika kemudian, let's say, pendidikan berbasis disiplin militer ini dikesampingkan begitu? Ya, justru yang saat ini kami di Kemenhub ya, khususnya di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan juga lebih spesifik lagi di STIP, itu sedang melakukan pembahasan soal ini, Mas. Karena ini tentu tidak bisa kita harus hati-hati sekali gitu untuk bisa merubah pola yang sudah ada untuk menuju ke yang baru ya. Dan tetap kan kita fokusnya adalah tadi bagaimana membentuk kedisiplinan agar bisa menjadi aparat yang nanti melayani dengan baik ya. Nah, ini yang sedang kita godok. Nah, di sini juga yang kami mengundang tentunya para pakar, kemudian juga tadi orang tua taruna, kemudian juga alumnus ya, yang nantinya mereka juga bisa memberikan masukan. Jadi ini sedang kita bahas dan tentunya nanti kita akan lakukan berbagai sosialisasi kepada taruna-taruni yang ada sekarang dan keluarganya, dan juga kepada nanti ketika kami memang sudah akan melakukan penerimaan mahasiswa baru lagi. Karena tahun ini kita rencanakan memang moratorium ya, kita akan fokus dulu kepada pembaharuan tadi. Gitu. Jadi itulah juga salah satu tujuan moratorium sebenarnya, Mas Aldi. Di samping para taruna yang masih terdaftar masih menjalani pendidikan seperti biasanya begitu ya, Bu Adita. Bu Adita, pastinya tidak ada orang tua yang ingin anaknya kemudian dititipkan ke sekolah, apalagi sekolah ikatan dinas lalu kembali tanpa nama begitu, hilang nyawa. Apa sebetulnya saat ini yang ingin melalui kejadian ini pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia begitu? Karena sekolah kedinasan ini memang masih menjadi tujuan favorit pastinya untuk beberapa masyarakat Indonesia karena memiliki keberlanjutan ya untuk jaminan pekerjaan dan lain-lain. Ya, tentu yang pertama dengan berbagai kejadian ini, kami tentu menjadikan ini sebuah momentum untuk melakukan evaluasi dan juga perbaikan ke depan ya. Dan memang harus diakui perbaikannya tidak bisa setengah-setengah, ini harus total dan mungkin satu lompatan yang cukup ekstrim. Tetapi sekali lagi ini fokusnya memang untuk perbaikan dan nantinya taruna-taruni yang akan bersekolah di STIP ini adalah di lingkungan yang pasti akan lebih memberikan rasa aman, nyaman ya, dan kualitasnya juga seharusnya bisa lebih baik. Jadi ini yang kami sekali lagi moratorium itu memang harus kami lakukan untuk bisa fokus melakukan perbaikan. Kami juga mohon kepada khususnya keluarga taruna-taruni yang ada sekarang itu juga mari kita sama-sama untuk bisa melakukan perbaikan ini. Dan untuk yang ke depan memang mungkin ada beberapa ya keluarga atau taruna-taruni yang masih berharap untuk bisa ada penerimaan tahun ini. Sekali lagi, ini adalah keputusan memang pasti ada konsekuensinya. Tetapi kami harus ambil untuk bisa melakukan perbaikan di sekolah. Oke, baik. Moratorium salah satunya menjadi salah satu cara untuk lompatan ekstrim untuk pembenahan di tubuh STIP. Saya ke Mbak Devi. Mbak Devi, selain moratorium penjedaan belajar selama 1 tahun yang akan dilakukan, sebetulnya kalau menurut pandangan Anda, lompatan ekstrim seperti apa yang harus dilakukan agar kekerasan di sekolah-sekolah kedinasan maupun tidak kedinasan ini bisa terputus begitu mata rantainya? Memang secara ilmiah anak-anak itu baru sempurna kemampuan berpikirnya di usia 24 tahun, bayangkan. Dan yang kedua, mereka ini memang adalah generasi dengan energi, artinya kita semua ketika di masa itu pasti punya energi yang berlebih. Salah satu caranya adalah mari kita sibukkan mereka dengan hal-hal yang produktif, positif, sehingga mereka tidak ada waktu untuk kemudian menyalurkannya dengan aktivitas-aktivitas kekerasan. Salah satunya apa? Perbanyak kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang memang telah dicoba di banyak negara sebagai salah satu alternatif untuk memastikan setiap anak itu kemudian bisa eksis tapi dengan cara yang prestasi.
Karena memang juga yang penting adalah dengan adanya Kampus Merdeka, berikan lebih banyak ekskul yang beragam, karena biarkan setiap anak memiliki panggungnya, sehingga mereka tidak perlu mencari panggung pujian dan prestasi lewat jalur-jalur kekerasan. Oke, baik. Baik, untuk menutup dialog pada sore hari ini, saya mau ke Ibu Adita. Ibu Adita mungkin bisa memberikan pesan kepada para calon taruna maupun taruna yang saat ini belajar. Kita sama-sama ingin bahwa tindak kekerasan di sekolah-sekolah, apalagi sekolah dengan ikatan dinas begitu, ini bisa terputus, tidak terulang lagi, dan tidak mencoreng nama-nama ataupun institusi. Silakan, Ibu Adita. Iya, kepada taruna-taruni yang memang sekarang masih ada di sekolah kedinasan di Kemenhub, ya tentunya kami berharap ya agar kita juga lebih fokus kepada bagaimana pembelajaran yang ada sekarang, karena ini yang paling penting ya sebenarnya. Tentu adik-adik ini masuk ke sekolah kedinasan ini kan untuk bisa sesuai cita-citanya, untuk menjadi tenaga-tenaga tugas transportasi yang memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa dan negara kita. Jadi fokus ke situ dan ikuti terus apa yang menjadi hal-hal yang memang mungkin akan dilakukan perubahan gitu. Jadi ini sesuatu yang memang harus dilakukan, dan ini semua tentu untuk kebaikan para taruna-taruni dan keluarganya. Dan ini tentunya juga buat keluarga para taruna-taruni, kami juga sekali lagi mohon kerjasamanya. Kita sama-sama memberikan pengawasan kepada anak-anak kita ya, untuk nantinya mereka fokus belajar dengan berbagai macam aktivitas yang tentunya akan jauh lebih positif dan memberikan tadi ya kenyamanan dan keamanan bagi adik-adik itu sendiri. Demikian Mas, jadi sekali lagi memang ini butuh kerjasama semua pihak. Kami sangat setuju dengan apa yang disampaikan Bu Devi tadi. Memang dibutuhkan semua harus bisa memberikan kontribusi ya dalam hal ini. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Adita. Semoga ini benar-benar menjadi sebuah momentum untuk memutarbalikkan stigmatisasi yang sudah terjadi di tengah masyarakat terkait dengan dekatnya sekolah-sekolah kedinasan dengan tindak kekerasan begitu. Semoga ini menjadi akhir, tidak ada lagi hal-hal seperti ini terulang di taruna-taruna kita. Terima kasih Ibu Devi, Ibu Adita sudah bergabung bersama Aini Sore pada sore hari ini. Salam sehat.